Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita, Bapak Ibu dan saya, pasti pernah berada dalam situasi di mana emosi atau rasa tidak aman membuat atau mau bertindak cepat. Keadaan rumit, keadaan baik dengan atau cara sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Kisah dalam 1 sampai 26 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-25. Saat ini adalah pelajaran penting bahwa pengendalian diri adalah tanda iman, bukan sebuah kelemahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini kata kita menemukan 4 tokoh yang dapat menjadi cermin hati kita. Orang Sif, Raja Saul, Alisai, dan Daud. Saya mau pikiran Bapak Ibu, anak-anak semua, pastor semua yang ada saat ini. Saya melihat bahwa secara keseluruhan berikut bacaan kita hari ini, meskipun itu ada rencana Tuhan, tapi memiliki dasar cerita tentang ketegangan politik antara Saul dan Daud. Ketegangan ini didasarkan atas Daud yang telah diurapi menjadi seorang calon raja melalui Samuel, meskipun dia belum dinobatkan secara resmi, secara kekaisaran, secara aturan pada waktu itu. Mengapa Samuel yang pertama mengurapi Saul tiba-tiba mengurapi Daud? Karena dalam perjalanan ini sebagai seorang raja, Saul menjadi orang yang tidak setia kepada Allah. Dan Bapak Ibu, ketegangan ini antara Saul dan Daud bukan pada pribadi mereka, bukan antara kedudukan raja dengan menjadi calon raja. Bapak Ibu, orang ini paling kuat dengan politik. Ketegangan antara pemimpin ternyata memberi imbas kepada lingkungan sekitar dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Ada yang dukung, ada yang setuju, ada yang pro, dan ada yang kontra. Tambahan di dalam Alkitab ini nanti kita pelajari ada yang dari Allah. Dalam cerita ini, saya mau kita masuk di dalam cerita ini. Pada mulanya
dia mencari aman. Ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita bersama, kadang-kala dalam situasi-situasi tertentu, kita ingin menyelamatkan diri dengan cara yang kurang bijak. Loh, mengapa kau diberitahu orang singkat karena dia seorang rakyat yang harus menyampaikan ketika seorang raja karena dalam hati tidak aman. Apa ini beritahu orang singkat? Adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Daud. Seharusnya ketika mereka mengetahui Daud sedang raja, mereka melindunginya atas tindakan kejam yang dilakukan oleh Saul sebagai seorang raja. Orang semestinya memahami bahwa meskipun dia raja, kalau melakukan tindakan di luar manusia, maka dia sebagai orang yang benar, orang yang bijak, berarti dia akan menyelamatkan Daud. Ini mau bilang Bapak Ibu, dalam punya kehidupan kita semuanya, orang-orang yang hidup dalam satu keluarga bisa menolak satu dengan yang lain. Kadang-kadang dalam hidup keluarga lagi sama lain hanya untuk cari aman. Tuhan mengingatkan kita lewat orang sih bahwa pengendalian diri bukan hanya untuk menahan aman, tetapi juga menahan pikiran, supaya kita tidak melukai sesama demi kepentingan diri kita sendiri, demi kepentingan ego kita sendiri. Sekarang Bapak Ibu dapat belajar dari Saul. Saul adalah rakyat pilihan Tuhan, tapi dia penuh dengan rasa takut dan iri pada Daud. Hanya bela sujud sebagai seorang raja dengan jabatan, dengan pelayanan, dengan kemewaan, dengan popularitas. Sudah dengan timur dan bela tidur selama tidur. Bela sejabat sekolah. Kita berjiwa melayang-layang terhadap informasi, terhadap berita bahwa akan ada yang menggantikan posisinya. Daud saat ini sudah pernah terjadi kepada Saul, tapi kali ini dia mengajak Daud untuk yang kedua kalinya. Mengapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Saul memberikan pelajaran bahwa kuasa tanpa pengendalian diri bisa merusak hubungan. Jika kuasa yang penuh dengan kebohongan akan merusak citra diri. Bahkan kalau anak Tuhan bisa merusak identitas Tuhan Yesus dalam bentuk ini. Jabatan atau kuasa apapun bukan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan untuk membangun. Lalu pelajaran dan makna jabatan tidak membuat kita menjadi sombong dan melakukan apa saja kita boleh. Ingat, jabatan kuasa itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kemudian dilakukan dengan tidak setia kepada Tuhan dan diri Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan
dia punya cara salah. Tidak, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang dalam kita menghadapi persoalan hidup, seringkali kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Ketika ada keluar, ini kita membuat sudah, atau membalas dendam, atau menghakimi, atau menunjukkan siapa kita yang sebenarnya, tanpa memberi ruang di hati kita untuk Tuhan bekerja. Tahukah kita mengendalikan diri adalah kemampuan untuk tidak langsung bereaksi. Kemampuan mengendalikan diri adalah sikap tenang, tidak dikata. Bahkan di sini kita belajar mendengar tentang Tuhan. Daud bisa saja membalas dendam pada Saul. Semua orang bisa padanya. Orang bilang semua bukti ada pada Daud. Kalau dia bertugas ada sesuatu. Saul ingin mempunyai menjadi kekuatan bagi Daud untuk melaksanakan balas dendam seperti tradisi, seperti pemahaman mereka pada saat itu. Dia punya kesempatan, dia punya peluang waktu yang sungguh sangat strategi dari jitu. Bahkan Bapak Ibu, ada orang yang memanggil, ada orang yang mempunyai sahabatnya. Tapi Saul Daud bilang, jangan membinasakan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang mengurapi Tuhan dan bebas dari Tuhan dan bebas dari Tuhan? Berarti kalau orang yang mengurapi Tuhan, kita semua berarti jangan coba-coba menangani sendiri. Penghakiman itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Hukuman itu adalah hukuman yang akan diberikan Allah. Mengapa? Sebab Daud tahu Tuhanlah yang berhak dan berhak untuk menaikkan seseorang dan menurunkan seseorang. Daud menunjukkan ia lebih tahu kepada Tuhan daripada kepada manusia. Daud percaya bahwa Tuhan selalu lebih baik daripada waktu dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi teman-teman ini pikir ini bahwa kita mempunyai hidup dan kehidupan dalam setiap persoalan dan setiap hubungan hidup yang kita alami. Saudara-saudari, akhir dari cerita ini meskipun Saul sebagai raja yang melindungi diri dengan strategi, dengan panglima, tapi Daud yang dipimpin oleh Tuhan, dia memimpin sebagai seorang legend. Dia mengatur strategi, dia menyerahkan semua kepada Tuhan dan hidupnya benar-benar di-stand, dipulangkan oleh Tuhan. Pastornya dia serahkan buat Tuhan. Meskipun Saul punya pasukan yang mengelilingi dia, dengan kemampuan manusia yang orang dia punya kekuatan karena dia seorang raja. Jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jika dia tidak memiliki kepatuhan kepada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia dan semuanya akan menjadi binasa. Sebab rencana Saul bukan rencana Tuhan. Mari kita belajar mengendalikan diri karena kita lemah, tetapi karena kita percaya Tuhan bekerja dengan caranya. Menahan diri bukan berarti tidak salah, tapi memberi ruang bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Berikan pastor Tuhan kasih jalan Kristus saja jalan yang diterima. Itu lebih oke, itu lebih baik. Dan yang terakhir, ketaatan kepada Tuhan akan selalu membawa kita kepada hasil
yang lebih indah daripada rencana kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.